Karena pemikiran terbesar bukan hanya soal politik, tetapi soal siapa yang duduk di tahta hati manusia. Sahabat Patriot, pernahkah kita melihat seseorang kehilangan kompas di tengah hutan? Ia masih berjalan, kakinya masih kuat, matanya masih melihat, tetapi tanpa kompas. Ia tidak tahu apakah sedang menuju jalan pulang atau justru masuk lebih dalam ke bahaya. Begitu juga manusia ketika kehilangan Tuhan. Adam Smith masih memahami bahwa manusia membutuhkan kompas moral. Ekonomi, pasar, dan kerja tidak bisa berdiri tanpa kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Tetapi ketika dunia modern makin meninggalkan dasar moral itu, manusia mulai mencari kompas baru. Dan disitulah ideologi masuk. Ideologi menawarkan jawaban besar. Siapa musuhmu? Siapa penyelamatmu? Apa tujuan hidupmu? Dan masa depanmu seperti apa yang harus diperjuangkan? Masalahnya, ketika ideologi menggantikan Tuhan, ia tidak lagi menjadi sekedar gagasan politik. Ia berubah menjadi agama baru. Ada kitabnya, doktrin partai. Ada nabinya, pemimpin revolusi. Ada dosanya, berbeda pendapat. Ada nerakanya, dicap musuh rakyat. Ada surga palsunya, masyarakat semua setelah semua lawan dihancurkan. Inilah wajah berbahaya dari komunisme. Komunisme tidak hanya menawarkan sistem ekonomi, ia menawarkan cara baru untuk melihat manusia dan sejarah. Manusia tidak lagi pertama-tama dipandang sebagai pribadi bermartabat, tetapi sebagai bagian dari kelas. Sejarah tidak lagi dilihat sebagai perjalanan moral manusia, tetapi sebagai pertarungan menuju revolusi. Maka iman dianggap penghalang, keluarga dianggap bagian dari struktur lama, tradisi dianggap musuh kemajuan, negara atau partai ditempatkan sebagai pusat kebenaran. Sahabat Patriot, ketika Tuhan disingkirkan, manusia tidak otomatis menjadi bebas. Seringkali manusia hanya berpindah tuan. Dulu ia tunduk pada suara nurani, sekarang ia tunduk pada propaganda. Dulu ia takut berbuat jahat karena ingat Tuhan, sekarang ia bisa berbuat jahat karena merasa sedang membela ideologi. Disinilah kekejaman bisa dilakukan dengan wajah serius. Atas nama kesetaraan, kebebasan dirampas. Atas nama rakyat, rakyat dibungkam. Atas nama masa depan, generasi hari ini dikorbankan. Atas nama revolusi, keluarga dan iman dihancurkan. Mengapa agama sering ditekan dalam rezim komunis? Karena agama mengajarkan bahwa ada Tuhan yang lebih tinggi daripada negara. Ada kebenaran yang tidak boleh tunduk pada partai. Ada martabat manusia yang tidak boleh diinjak oleh ideologi. Bagi kekuasaan totaliter, ini semua adalah ancaman. Indonesia harus membaca ini dengan jernih. Bangsa ini punya Pancasila. Sila pertama bukan hiasan. Ia adalah pagar moral. Bahwa negara tidak boleh menjadi Tuhan. Pemimpin tidak boleh menjadi berhala. Dan ideologi tidak boleh menginjak martabat manusia. Kita boleh bicara keadilan. Kita boleh bicara kesejahteraan. Tetapi semua itu harus berdiri di atas Tuhan, moral, keluarga, dan kemanusiaan. Maka pertanyaannya, ketika manusia meninggalkan Tuhan, apakah ia sungguh merdeka atau justru sedang membuka pintu bagi ideologi yang menuntut ketaatan lebih kejam? Sahabat Patriot, jika pesan ini penting, yuk bantu like, komen, dan share. Karena
perang pemikiran terbesar bukan hanya soal siapa yang duduk di tahta hati manusia. Sahabat Patriot, jika pesan ini penting, bantu like, komen, dan share. Karena pemikiran terbesar bukan hanya soal politik, tetapi soal siapa yang duduk di tahta hati manusia. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.